Halo, selamat malam pemirsa. Berjumpa lagi kita di dalam tayangan saya edisi 1 Syawal 1445 Hijriah bersamaan hari ini hari Rabu 10 April 2024. Karena hari ini adalah hari Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah, maka izinkan saya James Grant Smith Windsor mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah bagi yang merayakan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kullu am wa nahnu bi khair. Semoga kebaikan senantiasa bersama kita semua. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Jokowi's limbo, ya. Karena kita sekarang ini sedang dalam keadaan limbo pasca dimulainya persidangan gugatan perselisihan hasil pemilu atau seringkali disebut PHPU, ya. Selanjutnya kita sebut PHPU, bentar ya. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi sekarang ini pemirsa, kita sedang dalam keadaan limbo, ya. Politik Indonesia sekarang ini sedang dalam keadaan limbo, ya. Karena kemarin tanggal 20 bulan Maret 2024 Komisi Pemilihan Umum itu sudah mengumumkan rekapitulasi hasil pemungutan suara atau pemilihan suara di seluruh TPS di Indonesia. Yang kita sudah tahu sendiri, hasilnya adalah suara terbanyak didapatkan oleh pasangan calon presiden, calon wakil presiden nomor 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Yang kemudian babak selanjutnya adalah legal challenge atau gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh tim nasional calon pasangan calon presiden, calon wakil presiden nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin, dan tim pemenangan nasional calon presiden, calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD atau disingkat TPN Ganjar Mahfud selanjutnya. Nah, ini masih berlangsung teman-teman. Dan kemarin 4 menteri dan ditambah 1 dari DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, telah dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi untuk bertestify atau bersaksi, ya, atas apa yang terjadi, terutama yang menyoroti masalah bansos, bantuan sosial yang dibagikan pada saat menjelang hari H pemungutan suara pemilihan umum atau pemilu 2024 tanggal 14 Februari yang lalu. Ini dipakai? Pakai. Itu? Gak tahu. Coba deketin aja ke sini, Bers. Nah, saudara, sekarang ini kita dalam situasi limbo. Karena Mahkamah Konstitusi sekarang lagi menggelar RPH namanya, Rapat Permusyawaratan Hakim, untuk memutus persidangan PHPU ini. Nah, tapi dua-duanya, baik Timnas Amin maupun TPN Ganjar Mahfud ini sama-sama memiliki kesamaan. Dalam petitumnya meminta supaya pasangan Prabowo Gibran didiskualifikasi, digelar pemungutan suara ulang di seluruh TPS di seluruh Indonesia. Sebenarnya gini, tidak ada yang namanya pemilihan suara ulang. Kalau misalkan MK nanti tanggal 22 April memutuskan Prabowo Gibran didiskualifikasi, akan tetapi pemilu Pilpres dilanjutkan ke putaran berikutnya. Kalau kita mengikut jadwal dari KPU, Pilpres dilanjut ke putaran selanjutnya. Itu kalau kita rujuk ke KPU. Nah, pemungutan suara Pilpres kalau kita rujuk ke jadwal KPU itu digelar 26 Juni 2024 dengan masa kampanye selama 20 hari dari 2 sampai dengan 22 Juni 2024. Nah, dan hasil pemungutan direkapitulasinya dilangsungkan dari 27 Juni sampai dengan 20 Juli 2024. Ini jadwal dari KPU.
Nah, kalau MK memutuskan Prabowo Gibran nomor 2 didiskualifikasi, ya berarti kan otomatis yang melaju kan hanya Amin 1 dan Ganjar Mahfud 3, ya kan? Itu bukan pilpres ulang, tetapi pilpres lanjut ke putaran 2 gitu loh. Putaran 2 tanpa ada Prabowo Gibran. Nah, pilpres diulang andaikan MK mengabulkan petitum yang dialamatkan Timnas Amin itu adalah mendiskualifikasi Gibran, yang berarti memaksa di belakang, memaksa Prabowo Subianto itu mencari calon wakil presiden yang lain. Nah, untuk menggantikan Gibran yang seandainya nanti tanggal 22. Seandainya nanti tanggal 22 April nanti MK mendiskualifikasi Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden, atau katakanlah sebagai wakil presiden terpilih versi KPU gitu ya. Nah, ini kan berarti pilpres diulang, ya kan? Tiga-tiganya ngikut. Nah, ini baru disebut pilpres ulang atau PSU, pemungutan suara ulang. Karena Prabowo harus mencari calon wakil presiden baru pengganti Gibran. Nah, oke, lanjut lagi. Jadi situasi limbo di negara kita ini masih lanjut ya kalau kayak gitu. Seenggaknya nanti sampai April 22 April ya, kita lihat aja lah. Tapi kalau dari arah putusannya ya besar kemungkinan dua-duanya bisa terjadi. Bisa MK mendiskualifikasi Prabowo Gibran, tapi bisa juga MK mendiskualifikasi pencalonan Gibran, yang berarti memaksa kita untuk mengulang pilpres. Jadi dua-dua masih mungkin, karena selama beberapa hari ke depan, ini kan tanggal 10 ya, kita masih punya kurang lebih 12 hari. Ini kan cuti bersama sampai tanggal 15. Ya 12 hari ini kita limbo gitu loh. Nah, selama masa limbo ini, nah ini yang menjadi judul tayangan saya ini, The Jokowi's Limbo ya. Karena ini pengaruh banget ke Jokowi dan pendukungnya. Kalau seandainya MK mengabulkan joint petitum ya, selanjutnya atau petitum gabungan Amin dan Ganjar Mahfud, Amin dan Gama ya, yaitu diskualifikasi 2 ya kan. Ada kemungkinan ya, dua-duanya ini sama-sama nutup pintu rapat kepada Jokowi dan pendukungnya. Ada kemungkinan. Karena kalau kita lihat basisnya dari nomor 1 ini memang adalah orang-orang yang sejak lama anti dengan Jokowi, sejak lama menjadi kritikus dari Jokowi. Walau kemudian ada yang alumni pendukung Jokowi yang menyeberang ke sana, ke 1 Amin ya. Di satu sisi juga mereka yang ada di nomor 3 Gama juga belum tentu mau menerima Jokowi dan pendukungnya yang dianggap sudah berkhianat kepada PDI Perjuangan, partai yang telah membesarkan nama Jokowi selama ini. Apalagi ya sebenarnya sebelum Pak Hasto mengatakan ada upaya Jokowi merebut kursi ketum PDIP dari Ibu Megawati pun juga saya sebenarnya sudah lama tahu bahwa dulu memang di PDIP itu ada faksi ya, faksi pro Jokowi di PDIP yang mendesak supaya Megawati itu menyerahkan kursi ketum itu ke Jokowi. Ada faksi itu. Dan faksi itulah yang kemudian mengikut Jokowi, dukung Prabowo sekarang. Jadi faksi itu sudah nggak ada semenjak Jokowi membawa Gibran dicalonkan dengan Prabowo. Dulu ada faksi itu, faksi di PDIP yang pro banget agar ketum PDIP itu diganti dari Megawati ke Jokowi. Itu ada. Nah, orang-orang PDIP ini kan menganggap Jokowi ini kan sudah berkhianat kepada
PDIP, ya kan? Dan mereka yang tadinya alumnus pendukung Jokowi yang ada di nomor 3 Gama itu juga kelihatannya sebagian besar sudah nggak menerima keberadaan Jokowi dan pendukungnya. Nah, kalau seandainya MK mengabulkan joint petitum dari dua ini, ya, nah limbonya Jokowi ini masih berlanjut. Limbonya Jokowi ini masih berlanjut. Kenapa? Karena dua-duanya akan saling nutup pintu rapat bagi Jokowi dan pendukungnya. Nah, otomatis kalau itu yang terjadi, akan ada upaya untuk ngacak-ngacak hasil Pilpres. Karena jujur aja, ini saya beberkan awalnya, Jokowi itu sangat tidak ingin yang namanya Anies Baswedan itu nyalon presiden. Ini saya beberkan aja faktanya ya. Jokowi sangat tidak ingin yang namanya Anies Baswedan nyalon presiden. Maka segala upaya dilakukan dong untuk menggagalkan pencalonan Anies sebagai presiden. Tapi untung ada Mahfud MD, saat itu Menko Polhukam ya, Menko Polhukam, yang berupaya menyelamatkan supaya Anies itu bisa nyapres. Tadinya Jokowi itu sangat gak mau Anies itu nyapres karena takut nanti masyarakat terpolarize lagi nanti karena dia kan bawa isu agama kan atau isu sara, nanti ulang lagi di Pilgub 2017, Pilgub Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 gitu. Nah, ide Jokowi menyatukan Prabowo dan Ganjar dan sebaliknya itu sebenarnya bukan tanpa alasan. Alasannya itu adalah untuk memblokade Anies itu jadi presiden, jadi calon presiden. Satu. Yang kedua adalah agar supaya Jokowi itu setelah tidak lagi jadi presiden bisa menyetir pemerintahan yang akan datang. Nah, tapi kan dua-duanya saling nggak mau kan. Prabowo nggak mau jadi wakilnya Ganjar, Ganjar pun juga nggak mau jadi wakilnya Prabowo karena ikut instruksi dari PDI Perjuangan, PDIP. Nah, jadi betul. Jadi apa namanya? Penyebabnya itu sih yang membuat negara ini jadi limbo sekarang. Karena Jokowinya yang sangat ingin kan 3 periode fail. 3 periode kan gagal, ya kan? Terus mencaplok PDIP gagal juga. Ya kan? Kemudian berupaya untuk ambil PSI, taruh Kaisang di situ, tapi kan fail juga. Sekarang ini baru berupaya, awalnya tuh bukan PDIP dulu jadi target, Demokrat, utus Muldoko, fail, ya kan? Karena mayoritas Partai Demokrat itu masih setia dengan Pak AHY, Agus Yudhoyono, fail. Jokowi ambil alih Demokrat via Muldoko, fail, gagal, ya kan? Nah sekarang mau berupaya merebut Golkar. Nah, karena katanya Bobi Nasution itu udah masuk Golkar katanya. Nah, ada konspirasi begini. Erlangga dilengserin, Bahlil jadi ketum Golkar dulu sebelum akhirnya nanti Jokowi yang jadi ketum Golkar, katanya gitu. Tapi menurut saya Jokowi kalau udah ngambil Golkar, caplok Golkar, saya pikir partai Golkar yang usianya sudah 60 tahun itu nggak segampang itu diambil alih loh. Apalagi Golkar ini kan juga banyak banget apa orang-orang yang sangat nggak ini banget dengan Jokowi gitu. Jadi nggak mudah gitu loh. Dan Jokowi itu pasti akan ketemu penghalang yang akan jadi benalu buat dia di Golkar. Tidak lain dan tidak bukan adalah Yusuf Kalla dan Erwin Aksa. Pasti akan
kayak gitu. Jadi nggak mudah buat Jokowi itu mengambil Golkar. Jadi ya saat ini kita lagi disuguhkan dalam situasi limbo ya. Tapi semoga saja situasi limbo ini bisa berakhir dengan cepat ya. Tergantung apapun nanti putusan MK pada tanggal 22 April yang akan datang, hari Senin minggu depan ya, bukan Senin minggu besok tapi Senin minggu depan, minggu depannya lagi lah, tanggal 22. Kan tanggal 15 April ini kan baru kelar cuti ya kan. Tanggal 22 tuh udah hari H putusan di Mahkamah Konstitusi. Apapun putusan dari MK itu memang bersifat final dan mengikat. Tapi semoga saja putusan MK ini benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan penguasa. Ya. Gak apa-apa kalau seandainya nanti MK hanya mengabulkan parsial petitumnya, termasuk hanya mendiskualifikasi Gibranto, jadi Prabowo harus mencari calon wakil presiden lain ya. Itu buat saya no problem. Kalau MK mengabulkan penuh termasuk petitum diskualifikasi Prabowo Gibran, ya saya terima juga. Akan tetapi kalau MK menolak, nah ini yang membuat negara ini benar-benar udah di ujung tanduk, saudara. Ya semoga saja keadaan limbo seperti ini bisa cepat selesai, cepat berakhir, dan harapan saya mudah-mudahan negara ini tetap baik-baik aja, tetap kondusif, tetap terjaga semuanya. Yang paling penting adalah ya reformasi dan demokrasi harus tetap dikawal. Karena kalau enggak akan bahaya. Reformasi dan demokrasi kalau enggak dikawal akan bahaya, sangat amat berbahaya. Jadi ya mudah-mudahan situasi limbo kayak gini bisa cepat selesai ya. Kita menunggu tanggal 22 April ya. MK memberikan putusan, semoga saja tidak berujung pada putusan yang menyakitkan hati dari masyarakat. That's it. Itu aja. Selamat malam, selamat istirahat.